Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Traveler. Kali ini saya berada di Masjid Jami Kota Sumeneb. Masjid bergaya Eropa yang ada di ujung timur Pulau Madura. Masjid ini termasuk masjid tertua yang ada di Nusantara dengan bangunan yang ikonik yang mempunyai ciri khas tersendiri. Arsitek masjid ini terpengaruh budaya Cina, Jawa, Madura, Arab, sekaligus Eropa. Arsitek masjid ini berkebangsaan Cina yang bernama Lau Piango. Masjid ini didirikan di tahun 1779 oleh penguasa Sumeneb. Kala itu dipimpin oleh Panembahan Somala, penguasa negeri Sumeneb. Dan ini dibangun pada tahun 1779 dan selesai pada tahun 1787 Masehi. Bangunan ini merupakan bangunan pendukung keraton, yaitu dan diperuntukkan untuk tempat ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat sekitar. Terdapat tulisan berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia yang merupakan wasiat dari Pangeran Natakusuma, penguasa negeri Sumeneb. Pintu gerbang masjid ini berbentuk seperti pintu benteng ya, dan terdapat kotak amal lengkapi dengan barcode, sedikit modern, sentuhan modern untuk para jamaah yang ingin mentransferkan ke bank lokal, Bank Jawa Timur, dan ada bank lain, sehingga tidak harus membawa uang untuk bisa bersodako di masjid ini. Halaman di belakang gerbang pintu masjid, sebagian bangunannya merupakan bangunan baru yang merupakan pengembangan dari bangunan masjid utama. Tapi untuk ukuran bangunan yang sudah cukup tua, 1779, masjid ini masih sangat rawat. Filosofi pintu gerbang Masjid Jami Sumeneb ini dikelilingi pagar tembok dengan pintu gerbang berbentuk gapura. Gapura ini berasal dari kata khofuro yang artinya tempat pengampunan, tempat kita memohon ampunan kepada Allah. Gapura ini syarat dengan ornamen yang mempunyai banyak filosofi, sebagai salah satu harapan dari sang Panembahan kepada rakyatnya ketika menjalankan ibadah. Jika diperhatikan, pengaruh budaya Jawa menghiasi ukiran pintu dan jendela masjid ini. Di samping pengaruh budaya Cina juga akan kita temukan dengan ditemukannya penggunaan warna-warna yang cerah. Di samping pintu utamanya kita temukan jam dinding yang berukuran besar bermerek Yonghan, dan di atas pintunya terdapat prasasti beraksara Arab dan Jawa. Ketika saya datang, masjid ini sedang ditutup bagian dalamnya, hanya dibuka saat sholat 5 waktu berjamaah dan sholat Jumat atau kegiatan besar di masjid. Di dalam masjid terdapat 13 pilar tiang yang begitu besar, gede, yang mengartikan ini jumlah rukun sholat. Di bagian luar juga terdapat 20 pilar dan terdapat 2 tempat khutbah yang keren, indah, dan di atas
mimbar tersebut terdapat sebuah pedang yang berasal dari Irak. Awalnya pedang tersebut dikabarkan 2 buah, namun salah satunya hilang. Benar memang, secara keseluruhan masjid ini bangunannya terpengaruh budaya Jawa, terutama untuk bangunan utama masjid. Tetapi interior masjid ini lebih cenderung bernuansa kebudayaan Tiongkok pada bagian mihrab, dengan ditemukannya warna-warna dan ornamen merah di mihrabnya. Bentuk keaslian dari bangunan ini tetap dipelihara dan dipertahankan. Dan untuk ukuran tahun 1700-an, di mana keterbatasan teknologi dan keahlian bangunan saat itu, masjid ini tergolong luar biasa. Penggunaan bahan beton, kayu jati menjadi unsur penopang kekuatan dari Masjid Jamik Sumeneb ini, dan ornamen-ornamen tradisional dan klasik masih dipertahankan di dalam interior masjid ini. Penggunaan sinar lampu yang berwarna kuning menambah keantikan, keklasikan Masjid Sumeneb. Atas mihrab kita temukan sebilah pedang yang konon dari negeri Irak. Tempat khotib memberikan ceramah juga dihiasi ornamen-ornamen yang menandakan ini terpengaruh budaya Cina. Bagian jendela difungsikan untuk penyimpanan mushaf Al-Quran. Pintu-pintunya pun bergaya klasik dengan ukiran khas Madura. Untuk menambah kenyamanan jamaah, masjid ini sudah dimodernisasi dengan penggunaan fasilitas pendingin udara AC di dalam ruang utama masjid. Mihrabnya terpengaruh budaya dari Tiongkok. Ini bangunan perluasan ya, dan bangunan utamanya yang tadi di dalam masjid dengan menara masjid yang masih dipertahankan bentuk aslinya.